Nah, ajaran Pak Erastus ini adalah bahwa dia percaya bahwa iblis itu bernama Lucifer. Nanti dia anggap bahwa Lucifer bukan termasuk malaikat, dia di atas malaikat. Dan Lucifer adalah anak Allah, saudaranya Yesus. Ya, nanti akan dibahas pada minggu-minggu yang akan datang. Ya, nah, karena Lucifer adalah putra Allah sama dengan Yesus, putra Allah. Ya, Allah Bapa mempunyai 3 putra, yaitu Adam, Lucifer, dan Yesus. Ya, itu dalam ajaran dia seperti itu. Tapi kita bahas pada waktu yang akan datang. Nah, jadi saudara bisa lihat ya bahwa itu bukan kata-kata saya, bukan ajaran saya, ajaran Erastus, tapi mereka potong bagian depan, potong bagian belakang, memisahkan dari konteksnya, lalu bersuka cita dan bergembira seolah-olah saya lah yang mengatakannya dan menghujat saya. Ya, kalau model-model kayak begini sih saya tidak akan terpengaruh. Tapi kan kasihan bahwa umat sebelah ini tidak terbiasa dengan suatu pembacaan atau pendengaran sesuatu dari konteksnya, sehingga ya itulah sebabnya sangat mudah mereka disesatkan oleh berbagai macam hal yang sebenarnya membawa mereka makin terpuruk. Dan sayang sekali bahwa itu adalah mentalitas Islam mereka semacam itu. Jadi kadrun-kadrun, bergembiralah sepuas hatimu, bikinlah hatimu bersuka cita dengan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video klarifikasi dari Pendeta Ezra Soru, yang mana di dalam video ini Pendeta Ezra Soru menanggapi ataupun mengklarifikasi video yang viral yang dikemukakan oleh Pendeta Ezra Soru, yang mana di situ pendeta ini menyatakan bahwa Lucifer anak Allah, seperti itu ya. Dan itu katanya menanggapi pernyataan ataupun ajaran dari Pendeta Erastus Sabdono. Tetapi video itu sudah terlanjur viral dan dianggap itu adalah perkataan dari Pendeta Ezra Soru. Nah, makanya di sini Pendeta Ezra Soru melakukan pembelaan demi pembelaan. Nah, sahabat, sebelum kita reaction, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Shalom saudara, saya baru dikirimi satu video pendek, dan video itu rupanya ada kata-kata saya di dalam yang dipotong dari video saya yang utuh, dan yang diambil di sana hanya kata-kata saya yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai 3 anak, yaitu Adam, Yesus, dan Lucifer. Dan Lucifer yang dimaksudkan itu adalah iblis. Jadi saya dikesankan seolah-olah saya sedang mengajar dan mengatakan kepada para pendengar bahwa Allah itu punya 3 anak loh, yaitu Adam, Yesus, dan Lucifer, sehingga Yesus dan Lucifer itu bersaudara. Nah, potongan video ini lalu dipublikasikan sehingga disambut gembira oleh para kadrun, ya, dan kelihatannya mereka senang sekali. Sampai mulai mencaci maki saya dan wah, mulai menghujat Kristen, menghujat saya. Ya, sepertinya mereka bahagia sekali mendapatkan potongan video itu. Tapi itu semakin menunjukkan betapa lambannya mereka, betapa bodohnya mereka, dan betapa pendeknya otak mereka sependek cuplikan video itu. Ya, teman-teman, kata-kata bodoh, kata-kata goblok itu kok semakin familiar ya kita dengar dari Pendeta Ezra Soru ini. Apakah itu adalah cerminan ajaran kasih yang selama ini digembar-gemborkan oleh para pendeta, tercermin melalui ucapan yang keluar dari mulut Pendeta Ezra Soru ini? Begitu mudahnya menuduh orang yang beragama Islam dengan tuduhan bodoh. Tetapi itu hanyalah alibi atau hanyalah asumsi, itu hanyalah hibur diri dari Pendeta Ezra Soru. Oke, ngomong-ngomong tentang bodoh, sebenarnya bodoh itu sudah dinubuatkan oleh Yesus kepada umat Kristen. Nah, kita akan membuktikan apakah nubuat Yesus itu tergenapi. Kata Yesus kepada umatnya, Yeremia 4 nomor 22, "Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak bodoh
dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 5 nomor 21, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Yeremia 5 nomor 4, lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Nah, ternyata selama ini apa yang dituduhkan oleh Pendeta Ezra Soru kepada umat Islam yang dikata-katai, dituduhnya bodoh, itu sebenarnya berbalik kepada Pendeta Ezra Soru sendiri dan kepada umat Kristen. Karena bodoh itu sudah dinubuatkan oleh Yesus kepada umat Kristen melalui ayat yang kita bacakan tadi. Notabene ayat itu tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Ezra Soru. Ya, Lucifer adalah anak Allah, saudaranya Yesus. Ya, nanti akan dibahas pada minggu-minggu yang akan datang, ya. Nah, karena Lucifer adalah putra Allah sama dengan Yesus, putra Allah, ya. Allah Bapa mempunyai 3 putra, yaitu Adam, Lucifer, dan Yesus. Nah, sebenarnya itu bukan apa yang sedang saya ajarkan, karena saya sedang membahas apa yang diajarkan Erastus Sabdono terkait dengan Lucifer, ya. Kalau saudara lihat ini video aslinya, ya. Video aslinya itu saudara bisa lihat judulnya di sana. Dan judulnya itu adalah tanggapan saya terhadap ajaran Erastus Sabdono tentang Lucifer. Jadi yang saya sedang ungkapkan itu adalah kata-kata Erastus Sabdono. Nah, baik, saya kasih cuplikannya, ya. Terkait dengan ajarannya Pak Erastus Sabdono yang heboh barusan ini di media sosial, ya, dengan keluarnya beliau dari GBI lalu membangun sinode yang baru dengan alasan bahwa terjadi perkembangan dalam ajaran. Sebelumnya GBI dengan tegas mengatakan bahwa ajarannya Erastus ini adalah ajaran yang menyimpang dari Alkitab dan juga menyimpang dari ajaran kekristenan pada umumnya. Sudah mulai dengan corpus delictinya Pak Erastus ini. Sudah dibahas part 1-nya, menyusul part 2. Tadi malam Pak Muriwale konfirmasi bahwa dia akan membahas doktrin keselamatannya Pak Erastus yang kelihatannya beranggapan bahwa ada kemungkinan atau peluang bagi orang di luar Kristus atau di luar kekristenan untuk diselamatkan, ya. Lalu akhirnya setelah memikirkan, saya akan mengangkat pembahasan soal iblis atau Lucifer dalam pandangannya Pak Erastus ini. Nah, hari ini saya bahas satu saja, ya. Nah, ajaran Pak Erastus ini adalah bahwa dia percaya bahwa iblis itu bernama Lucifer. Nanti dia anggap bahwa Lucifer bukan termasuk malaikat, dia di atas malaikat. Dan Lucifer adalah anak Allah, saudaranya Yesus. Ya, nanti akan dibahas pada minggu-minggu yang akan datang, ya. Nah, karena Lucifer adalah putra Allah sama dengan Yesus, putra Allah, ya. Allah Bapa mempunyai 3 putra, yaitu Adam, Lucifer, dan Yesus. Ya, itu dalam ajaran dia seperti itu. Tapi kita bahas pada waktu yang akan datang. Nah, jadi saudara bisa lihat, ya, bahwa itu bukan kata-kata saya, bukan ajaran saya, ajaran Erastus, tapi mereka potong bagian depan, potong bagian belakang, memisahkan dari konteksnya, lalu bersuka cita dan bergembira seolah-olah sayalah yang mengatakannya dan menghujat saya. Ya, kalau model-model kayak begini sih saya tidak akan terpengaruh. Tapi kan kasihan bahwa umat sebelah ini tidak terbiasa dengan suatu pembacaan atau pendengaran sesuatu dari konteksnya. Sehingga ya itulah sebabnya sangat mudah mereka disesatkan oleh berbagai macam hal yang sebenarnya membawa mereka makin terpuruk. Dan sayang sekali bahwa itu adalah mentalitas Islam mereka semacam itu. Jadi kadrun-kadrun, bergembiralah sepuas hatimu, bikinlah hatimu bersuka cita dengan semua itu. Oke. Ya, teman-teman, apapun pembelaan yang dilakukan oleh Pendeta Erastus Sabdono sebetulnya semakin mencerminkan terjadinya perpecahan atau lebih tepatnya pertentangan ideologi di antara para pendeta tersebut.
yang notabene keduanya ini adalah pendeta besar di Indonesia, yaitu antara pendeta Erastus Sabtono versus pendeta Esra Soru. Terjadi perpecahan pendapat atau ideologi di antara kedua pendeta besar tersebut. Dan lantas di sini yang bisa kita lihat adalah pendeta Esra Soru ini seolah-olah lempar batu sembunyi tangan. Dia mencari alibi, dia mencari kambing hitam. Justru kenapa umat Islam yang disalah-salahkan, dituduhnya umat Islam bergembira, bersukacita, memaki dan menghujat pendeta Esra Soru. Tapi kenyataannya seperti itulah adanya ucapan dari pendeta Esra Soru tersebut ya. Jadi jangan serta-merta pendeta Esra Soru ini menuduh umat Islam bergembira, bersukacita, memaki, menghujat pendeta Esra Soru. Tidak. Justru di sini umat Islam menertawakan terjadinya pertentangan dan perbedaan di antara para pendeta tersebut, yang mana di antara satu denom dengan denom yang lainnya saling membidatkan, saling menyesatkan. Nah, itulah yang membuat umat Islam terhibur ya. Jadi istilah kadrun yang dilontarkan oleh pendeta Esra Soru sendiri sebenarnya itu berbalik kepada dirinya sendiri. Kadrun adalah kafir dungu turun temurun. Dan Anda menanggapi statement dari pendeta Erastus Sabtono yang mengatakan bahwa Allah mempunyai 3 anak dan termasuk Lucifer itu tadi, itu adalah urusan internal kalian ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah perpecahan yang mengakibatkan antara denom yang satu dengan denom yang lain saling baku hantam, saling cakar-cakaran. Jadi sekali lagi pesan saya untuk pendeta Esra Soru, jangan mudah menuduh orang yang di luar agama Anda dengan tuduhan bodoh, dengan tuduhan katanya memaki, menghujat Anda. Sebenarnya itu tidak ada. Karena apa? Wajar saja bagi umat Islam menertawakan ajaran kalian yang sampai sekarang masih cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan. Lebih dari 2000 tahun, tetapi tentang konsep ketuhanan masih belum clear, belum selesai. Entah sampai kapan masih tetap akan cakar-cakaran. Nah, kembali kita akan tampilkan satu ayat agar dihafalkan oleh pendeta Esra Soru, agar bisa lebih menjaga mulutnya ya, tidak sembarangan menuduh kepada orang yang di luar agamanya dengan tuduhan bodoh. Padahal sebetulnya kebodohan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Bible mereka. Yeremia 10 nomor 14, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Pendeta Esra Soru harus introspeksi diri, harus bercermin diri sebelum menuduh, yang notabene justru tuduhan itu akan berbalik kepadanya. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.